Perkenalkan, nama saya Indi Nur Fadila Syam, NIM 70611-704. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini saya akan melakukan resusitasi neonatus, di mana resusitasi neonatus ini merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk bayi agar bisa bernafas secara spontan, adekuat, dan teratur. Setelah itu, kita lakukan persiapan terhadap tim penolong. Kemudian kita persiapkan alat-alat dan pastikan alat-alat ini berfungsi dengan baik. Setelah itu kita lakukan cuci tangan. Kemudian memakai handscoon. Langkah awal. Jadi kita letakkan bayi di bawah mesin pemancar panas. Setelah itu kita posisikan kepalanya sedikit tengadah. Kemudian kita hisap lendirnya dengan menggunakan suction. Kita hisap lendirnya di mulut, kemudian pada hidungnya. Setelah itu kita keringkan. Kemudian kita singkirkan ini kain yang basah. Setelah itu kita posisikan kembali kepalanya. Lalu pada bayi yang prematur atau bayi BBLSR itu kita langsung masukkan ke dalam plastik untuk mencegah kehilangan panas. Selanjutnya buka jalan nafas. Jadi kita bersihkan mulut dan hidungnya dengan mesin penghisap. Kemudian kita posisikan kepalanya dengan sedikit tengadah, lalu kita ganjel dengan kain. Kemudian jika nafasnya masih tersengal-sengal atau dangkal, bisa kita lakukan lagi penghisapan mulai dari mulut, kemudian hidung. Dan penghisapannya ini tidak boleh terlalu lama, minimal 6 detik. Jika setelah dilakukan penghisapan nafasnya belum baik, maka bisa kita berikan rangsangan taktil. Selanjutnya kita melakukan evaluasi kondisi bayi. Jadi kita nilai pernafasannya dengan menilai pengembangan dadanya. Kemudian kita dengarkan suara nafasnya. Nilai denyut jantungnya dengan mendengar irama jantung. Setelah itu kita nilai warna kulitnya, apakah kulitnya kemerahan atau cyanosis perifer atau sentral. Selanjutnya yaitu pemberian nafas bantu. Jika bayi ini pernafasannya masih tersengal atau apneu setelah diberikan rangsangan, maka dilakukan lagi pernafasan bantuan atau ventilasi tekanan positif. Jadi kita posisikan kepalanya dulu dengan sedikit ekstensi. Kemudian kita bersihkan dulu sekret dan pastikan jalan nafasnya. Setelah itu kita pasang pipa orofaring dan kita letakkan sungkup ini di wajah bayi dengan rapat agar tidak ada kebocoran. Setelah itu kita berikan tekanan positif sambil memperhatikan pengembangan dada bayi. Setelah itu kita lakukan evaluasi untuk menilai pernafasan dan frekuensi jantungnya.
Ventilasi tekanan positif ini dikatakan efektif jika terjadi pengembangan dada, kemudian peningkatan frekuensi denyut jantung dan peningkatan saturasi pada monitor saturasi. Kemudian jika itu tidak terpenuhi atau tidak terjadi, maka kita lakukan koreksi pada VTV-nya untuk dilakukan VTV dengan efektif. Jadi kita perhatikan bagaimana cara meletakkan sungkup. Mungkin tadi ada kebocoran, jadi ini harus rapat. Setelah itu perhatikan juga kepala bayi, kita reposisi, jangan terlalu ekstensi. Jadi posisinya kepala bayi ini dengan semi ekstensi. Setelah itu kita mungkin pada saat tadi VTP itu ada darah di mulut bayi, makanya kita section dulu terlebih dahulu. Setelah itu pada saat pemasangan sungkup tadi, kita buka mulutnya agar terbuka lebih lebar. Setelah itu meningkatkan tekanan inspirasi secara bertahap. Kemudian ventilasi tekanan positif ini tidak efektif, maka segera lakukan intubasi endotrakeal atau sungkup laring dan tingkatkan pemberian oksigen menjadi 100%. Selanjutnya yaitu pijat jantung atau penekanan dada. Jadi indikasi dilakukan pijat jantung ini jika selama 45-60 detik dilakukan ventilasi tekanan positif, itu frekuensi jantungnya bayi ini tetap kurang dari 60 kali per menit. Jadi di sini kita perlukan 2 orang. Jadi yang satu orang itu untuk melanjutkan ventilasi dan satunya lagi untuk menilai dada dan menempatkan posisi tangan yang benar. Jadi penekanan dada ini dilakukan pada sepertiga bagian tengah sternum di bawah garis hayalan yang menghubungkan papila mama. Kemudian kita menggunakan teknik ibu jari. Jadi kedua ibu jari ini menekan tulang dada dan kedua tangan ini melingkar di dada dan jari yang lainnya itu menopang bagian belakang bayi. Kemudian pada saat dilakukan penekanan ini, kedalamannya itu kurang lebih sepertiga diameter antero-posterior dada. Kemudian lama penekanan itu lebih singkat daripada lama pelepasan, dan jangan mengangkat ibu jari atau jari tangan yang lainnya dari dada. Jadi kita lakukan kompresi sama ventilasi. Jadi 1, 2, 3 pompa. Setelah itu kita lakukan teknik dengan 2 jari, yaitu jari yang digunakan itu ibu jari, di jari telunjuk dan jari manis. Jadi 2 jari. Jadi ujung jari tengah dan jari telunjuk ini atau jari manis digunakan untuk menekan dada. Setelah itu jari yang satunya itu berada di bagian belakang bayi untuk menopang. 1, 2, 3 pompa. Kemudian setelah itu jika selama kompresi dada dan ventilasi ini dilakukan sekitar 45-60 detik, maka kita lakukan evaluasi ukur frekuensi denyut jantung bayi.
Jadi jika denyut jantungnya bayi lebih dari 60 kali per menit, maka hentikan kompresi dan lanjutkan ventilasi selama 40 sampai 60 kali pompa per menit. Kemudian jika frekuensi denyut jantungnya lebih dari 100 kali per menit, maka hentikan kompresi dan hentikan ventilasi secara bertahap jika bayi ini bernafas secara spontan. Namun jika frekuensi denyut jantungnya bayi ini kurang dari 60 kali per menit, maka kita lakukan intubasi jika sebelumnya belum dilakukan. Kemudian kita berikan epinefrin secara intravena. Itulah tadi resusitasi neonatus dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.